kan? Kita nggak bisa lihat kan? Hah? Kita nggak bisa lihat apa yang di dalam otak kita. Otak itu isinya apa? Sel-sel saraf banyak. Ada berapa? Menurut penelitian sampai 100 miliar. Sampai berapa, Bu? 100 miliar. Jika setiap detik itu diinput 10 data, jadi jenengan misalnya nih, ini kan kayak ibaratnya kayak komputer ya. Setiap detik ini diisi 10 data, 10 data dikasih tahu ini namanya ini setiap detik. Dan itu kita gunakan sepanjang umur hidup kita, itu kita baru mengisi otak kita tuh baru berapa? Hanya 3%-nya saja. Apa tempat yang paling rendah? Apa kemarin maknanya? Ada dua makna. Yang pertama adalah apa? Usia, tua, dan kondisi fisik yang lemah. Tadi sudah diciptakan Allah dengan sangat sempurna, cantik, ganteng, pinter, kuat, ya kan? Akan tiba masa nanti Allah mengembalikan kita ke masa lemah. Apa? Masa lemah, masa tua. Yang dulu mudanya perkasa, bisa melakukan ini itu, kulitnya kenceng, akan tiba masa tua. Kulitnya mulai kendur, gitu kan? Tulang-tulangnya sudah tidak sekuat yang dulu. Ingatannya apalagi sudah mulai hilang sedikit demi sedikit, gigi copot 1, 2, dan lain sebagainya, ya. Atau makna yang kedua, apa kemarin? Asfala safilin, yang dimaksud adalah neraka. Jadi bentuk yang sudah Allah berikan dengan sangat sempurna ini, kalau tidak disyukuri, tidak dipergunakan dengan baik sesuai yang dimaksudkan oleh Allah. Allah kan menciptakan manusia untuk apa, Bu? Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Tapi kok kita diberikan yang sudah terbaik ini tidak digunakan untuk beribadah kepadanya, apa? Mudah bagi Allah untuk melemparkannya ke dalam neraka yang sangat dalam. Asfala safilin. Masa tua tadi kan sudah nggak kuat ya, sudah mulai lemes. Yang dulu rajin, misalnya sholat jamaah ke masjid, tapi ternyata ketika sudah tua ini kalau mau jalan ke masjid saja sudah greweli gitu, sudah sempoyongan misalnya. Maka apa? Baginya pahala, gitu kan? Baginya pahala seperti kebiasaannya dulu. Seperti apa, Bu? Kebiasaannya dulu dia berangkat ke masjid. Jadi ketika muda dia biasa, gitu kan? Ketika muda dia biasa sholat tahajud 8 rakaat misalnya. Tetapi ketika sudah tua, gitu kan? Ketika sudah tua apa? Nggak kuat nih kalau sholat tahajud itu sampai 8 rakaat. Kuatnya cuma 2 rakaat. Maka baginya apa? Baginya tetap pahala yang sama. Itu namanya ajrun ghairu mamnun. Atau misalnya orang ini terbiasa puasa sunnah Senin Kamis misalnya. Ketika mudanya seperti ini, biasa puasa sunnah Senin Kamis. Terus sampai tiba masa dia sudah nggak kuat lagi nih puasa Senin Kamis. Tetap dihitung sama Allah setiap hari Senin, setiap hari Kamis dia seolah-olah berpuasa. Enak nggak? Itu kalau ketika mudanya punya kebiasaan amal soleh, beriman dan beramal soleh. Itu rutin ya, istiqomah setiap habis subuh baca. Pak habis itu halangan, gitu kan? Haid misalnya, tidak sholat, tidak bisa baca Quran, itu Allah tetap tuliskan. Syaratnya apa tadi? Istiqomah, gitu kan? Punya amalan rutin. Makanya cari dari sekarang amalan apa yang bisa kita rutinkan. Boleh sholawat, boleh zikir, boleh apa? Puasa, boleh.
cari dari sekarang. Saya ini mumpung masih kuat, mumpung masih muda gitu kan, mumpung badan masih sehat, apa? Kita cari amalan yang bisa kita rutinkan. Macam-macam, setiap orang beda-beda. Ada yang suka tahajud, ada yang suka puasa, ada yang baca Quran, ada yang baca sholawat, ada yang berzikir, ada yang apa, terserah. Karena sebaik-baik amal soleh itu adalah yang paling apa? Yang paling istiqomah, yang paling rutin. Wa in qalla adwamuha wa in qalla, yang paling rutin meskipun sedikit. Apa kenikmatan yang didapat di dalam surga yang paling bawah itu? Kan tadi ragu nih, yang sudah diangkat dari neraka ini kan ragu. Gimana kita masuk gitu kan, banyak yang sudah masuk, memang masih ada tempat tuh. Surga itu luas. Kata Allah, masuklah. Dan apa nikmatnya? Nikmatnya kekal. Itu adalah yang didapat seperti kamu tahu satu orang raja di dunia. Satu orang raja di dunia itu punya kekuasaan, punya kemewahan seberapa? Nah itu dikali berapa, Bu? Dikali 10. Apakah kamu mau? Gitu kan? Ya mau, gitu kan? Mau dari neraka yang segitu sesaknya, segitu panasnya, segitu apa mengerikannya, terus diangkat, ditawari seperti itu. Kamu mau nggak aku berikan kenikmatan seperti nikmatnya seorang raja ketika di dunia 10 kalinya? Ya mau. Tapi apa kata Allah? Tidak berhenti sampai di situ. Dan bagimu apa? 5 kalinya. Jadi 10 dikali 5. Jadi sekarang bayangkan raja siapa yang berkuasa di dunia ini? Raja Salman misalnya ya. Raja Salman itu kekayaannya berapa? Nggak tahu ya. Tahu jetnya berapa, mobilnya berapa, istananya berapa, kan kita nggak tahu pelayannya berapa lah. Bayangkan 10 kali Raja Salman itu dikali lagi 5, berarti 50 kali. Itu adalah kenikmatan terkecil yang ada di surga yang paling bawah dan neo sing atasnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan? Kalau orang kafir, karena mereka tidak beriman, mereka tidak percaya adanya surga dan neraka. Jadinya apa? Ketika melakukan apapun di dunia itu terserah mereka, semaunya, tanpa aturan. Karena merasa bahwa hidup ya hanya hidup di dunia. Padahal aslinya masih banyak kehidupan yang akan kita jalani setelah hidup di dunia ini. Saking pentingnya gitu kan, saking pentingnya tentang iman terhadap hari pembalasan ini, banyak redaksi hadis itu ya yang mengkaitkan antara keimanan dengan perintah atau larangan. Contoh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu. Barang siapa yang beriman, man kana yu'minu, barang siapa yang beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fala yu'di jarahu, maka janganlah menyakiti tetangganya. Ya, maka jangan menyakiti tetangganya. Rukun iman itu ada berapa? Berapa? Tuh, ayo. Rukun iman ada? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Ini kan iman kepada Allah nomor 1, langsung loncat iman kepada hari akhir.
Ya kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka fala yu'dhijaru, jangan menyakiti tetangganya. Di riwayat yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, apa? Maka muliakanlah tamu. Ya, muliakanlah tamunya. Ada lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau diam. Jadi sudah kita syukuri apa yang ada, kita terima semua ketetapan Allah. Kita semua terima takdir Allah. Sekarang ditakdirkan sakit, ya sudah syukuri, alhamdulillah saya sakit, kan saya terima ya Allah takdirmu ini. Sekarang ditakdirkan apa? Ditinggal anak, ditinggal orang tua, ditinggal suami, ditinggal apa, ya sudah saya terima ya Allah takdirmu ini. Dan pasti ini yang terbaik. Kalau memang engkau menakdirkan ini, berarti engkau melihat bahwa diri ini mampu, maka kuatkan ya Allah, gitu kan? Kuatkan ya Allah, teguhkan terus dalam keimanan. Ya, ada yang ditanyakan? Tak usah. Nawar-nawar. Sudah? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita selesai. Ya? Tak usah, sudah cepetan, sudah. Sudah keringgingan. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Berkumpulnya kita di sini ini dicatat sebagai amal yang sholih. Majelis yang kita lakukan saat ini, yang kita hadiri saat ini adalah catat sebagai majelis ilmu, dan semua yang di dalamnya dibangga-banggakan oleh Allah di depan makhluk yang dekat dengannya, yakni para malaikat. Dan semoga ilmu ini bermanfaat, bisa kita amalkan, dan amal itu bisa kita bawa sebagai amal yang solid menghadap kepada Allah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dikumpulkan lagi di tempat yang lebih baik, di surganya Allah, surga Firdaus. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Mau memaafkan, Bu? Saya saling memaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.